Nah, kembali ke innallaha, coba perhatikan. Semua ayat ya ayyuhalladzina amanu itu 80 ayat lebih itu menjadi permulaan setiap ayat kecuali surat Al-Ahzab. Dimulai dengan innallaha. Kenapa? Supaya orang bersolawat bukan dengan beban, tapi dengan rasa rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ibadah itu ibadahnya si hamba, kecuali ibadah namanya solawat. Kalau sholat subuh bisa digantiin nggak? Ya Allah, sholat dong 2 rakaat gitu. Ya Allah, wakilkan aku sholat, bisa nggak? Atau ngomong ke malaikat, malaikat gantiin aku sholat dong, bisa nggak? Tapi kalau sholawat, lafaz sholawat gimana? Sahabat bertanya, hadis Sahih Bukhari dan Muslim, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Bagaimana cara kami bersalawat kepada engkau? Apa jawaban beliau? Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qulu, katakanlah Allahumma, ya Allah. Itu terjemahan. Kalau bagi orang ngaji ilmu hakikat, Allahumma salah satu sir asma, karena di situ ada mimnya. Allahumma. Gimana cara bacanya? Allahumma, bukan Allahumma. Allahum, dia mesti ditasdidkan. Allahumma, ya. Dan dia harus idgham, ya. Ada rahasia di situ. Nah, nantilah lain waktu Abah yang cerita apa rahasianya. Sholli ala Muhammad. Mohon engkau bersolawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi yang bersolawat siapa? Kita atau Allah? Siapa yang bersolawat? Hamba atau Tuhan? Allah. Itu satu-satunya amal ibadah yang Allah menyertai ibadah, bahkan dialah yang menyebut sendiri. Maka ibadah solawat, itulah maksud kami dulu mengatakan solawat lebih wajib dari solat. Kenapa? Belum ada solat Allah sudah bersolawat. Sahih amla. Belum ada zakat Allah sudah bersolawat. Lebih dulu wajibnya solawat. Solawat menjadi sah solat, menjadi sah khutbah. Nggak ada solawat diterima nggak solat? Nggak diterima. Oleh karenanya salah satu pesan guru-guru tua, hidupkan majelis maulid dan buat kajian mengenal yang dimaulidkan. Wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat bagi engkau hai Muhammad dzikrak, sebutanmu, maka orang yang menyebutnya, yang ikut mengangkat namanya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa nggak terkenal di bumi, yang penting terkenal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggak apa-apa nggak dikenal sama Abah Jumeri, yang penting Allah yang disembah oleh Abah mengenal kita. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana caranya? Kita nggak sanggup datang dengan ibadah. Ada seseorang di zaman dahulu disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi, dia ibadah 500 tahun. Lalu ketika di padang mahsyar dia mengatakan, ya Rabb adkhilnil jannata bi'amali, masukkan aku ke surga dengan amalku. Kata Allah, la birahmati, dengan rahmatku. Akhirnya dia demo. Ada orang suka demo. Ternyata nggak hanya di Jakarta orang suka demo, nggak hanya di Makassar, nggak hanya di Cirebon gitu. Sampai ke sebelum masuk surga pun orang suka demo. Akhirnya Allah mengatakan, oke, kalau gitu ya, ambil semua amal. Berapa ratus tahun? 500 tahun. Ambil satu nikmat mata, ditimbang, ternyata matanya dipakai juga 500 tahun. Mata itu nggak pernah maksiat, baru satu mata. Ketika selesai ditimbang, Allah mengatakan, ambil satu lagi. Dia minta ampun, Rabbighfirli, ya Rabb ampuni aku. Jika engkau ambil timbang satu lagi, tentulah amalku jadi 0. Berarti masuk ke mana dia?
masuk neraka. Maka dia mengatakan, adkhilni al-jannata birahmatik. Ya Allah, dengan kasih sayang Engkau. Kasih sayang Allah itu ada pada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang tahu dia bisa lolos ke suatu tujuan dengan orang itu, pasti cari usaha mendekat orang itu. Benar nggak? Kalau orang semua sudah tahu, nanti jangankan kita 124.000 para nabi lebih kurang, semuanya tidak mampu menyelamatkan dirinya, apalagi umatnya, kecuali dengan izin syafaat rahmat Allah yang ada pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pasti orang mau cari cara dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, kita mulai dari bawah. Ma'rifatul Rasul itu gerbang wajib mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi pilihan nama ini bukan sembarangan dari Al-Mukarram Syekh Muhammad Saman Al-Banjari. Semoga Allah merahmati beliau, mengkuduskan rohani beliau di alam sana. Qaddasallahu sirrahul aziz. Amin ya rabbal alamin. Suatu kali seorang wali Allah dengar kisah Isra. Apa kisahnya? Kisah Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim juga. Marra bi qabri Musa wa huwa yusalli fi qabri. Melewati kuburan Sayyidina Musa dan dia sedang sholat di dalamnya. Apa kata seorang wali? Ya Rabb, jika engkau matikan aku, tolong hanya matikan tubuhku, tapi tetap jadikan ruhku sholat seperti Nabiullah Musa sholat. Maka matilah ia. Muridnya bermimpi malamnya melihat gurunya masih sholat di dalam kuburnya. Sholat di kubur masih dapat pahala nggak? Masih ada pahala nggak di kubur? Nggak ada. Apa yang dicari orang di kubur? Al-qurbah ilallah, kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu baru sholat yang sebenarnya. Jadi sholat hakiki itu sholat orang mati. Sholat orang mati. Dalam surat As-Sajdah, orang masuk kubur, apa kata mereka? Farji'na na'mal salihah. Ada ayatnya? Halo Ahbabul Mustafa. Apa? Ya Allah, kembalikan kami, sesaat saja kami akan beramal soleh. Dulu guru saya pernah ngomong gini, Abah. Semua arwah di alam kubur itu suka nebar janji. Enggak hanya nebar janji ke orang yang ditemui, bahkan dia ngombalin Allah. Ya Rabb, ya Allah, farji'na na'mal soleh, sesaat saja. Sesaat saja aku pulang ke dunia, aku beramal soleh. Wa afdal a'mal la ilaha illallah. Amal paling tinggi ma'rifat la ilaha illallah. Dia mau ngaji la ilaha illallah. Kenapa? Yang pertama ditanya di kubur, sholat, haji, zakat, umrah. Kan, apa yang pertama ditanya? Man rabbuka? La ilaha illallah. Maka orang itu minta, ya Rabb, izinkan aku pulang sebentar ke kampung dunia. Na'mal salihah, kami beramal soleh. Wa afdalul a'mal an ta'rif an la ilaha illallah. Engkau mengenal la ilaha illallah. Oleh karenanya perintah di Quran satu-satunya kalimat fa'lam, selebihnya fa'lamu, fa'lamu, fa'lamu. Satu yang kepada Nabi Muhammad SAW. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Surat apa itu? Ahbabul Mustafa. Surat apa itu? Ayo kalau tahu nih kasih nih ridanya nih. Ini udah pakai kemana-mana, ini udah pakai zikir, udah pakai suluk nih. Telat nggak jadi deh. Surat Sayyidina Muhammad ayat
19. Angka 19 itu angka spesial dalam zikrullah. Guru Mahmud sudah tahu. Fa'lam, apa arti fa'lam? Maka ma'rifatilah, bermakrifatlah engkau, annahu, sebelum la ilaha illallah, annahu dulu. Itulah bismillahi sirrullah, dengan nama Allah, itulah dia sir Allah. Hu, makanya syaitan gak suka orang zikir hu, karena itu sirnya Allah. Tapi kalau ada ustadz ulama mengatakan bid'ah, mungkin dia salah baca atau kurang baca. Kita husnuzon, nggak boleh juga bilang itu ulama syaitan, nggak ya. Paling-paling nanti kita yang dituduh ulama su. Ngaji hakikatnya nih, kabar buruk nih. Mau dengar kabar buruk? Dulu kata Syekh Arsyad menukil dari gurunya Datuk Kalampayan ini berkalam, engkau kalau belajar ma'rifatullah, siap-siap yukaffiruka. Siapa yang mengkafirkan engkau? Engkau akan dikafir-kafirkan. Bukan orang kafir yang mengkafirkan kita. Alfu siddiq, ribuan orang-orang yang soleh, orang yang berilmu. Saya yakin nih Abah Jumeri ini sudah berkali-kali nih dituduh sesat ini. Ya, selamat sesat Abah. Selamat dituduh sesat. Nabi Muhammad SAW pernah dituduh sesat gak? Ya. Nabi Muhammad SAW disebut fi dhalalim mubin, sesat yang nyata, yang ngomong Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau sekarang mungkin abu yang lain, ya abu-abuan. Ya emang namanya abu-abu itu suka nyesatin ilmu begini emang. Lucunya baru berasa kebelakangan sama dia. Yang baru meninggal kan, Masya Allah, itu nggak percaya Fatihah nyampe kalau kubur, dikirimkan Fatihah senang itu. Ya, kita kan nggak boleh benci. Sidi Al-Imam Subki, Taqiyuddin Subki, ayah dari Tajuddin Subki, mujtahid mutlak di masanya, itu sering ketemu dengan imam salafi namanya Imam Taqiyuddin Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Siapa namanya? Ibnu Taimiyah. Wafat Ibnu Taimiyah 728 Hijriah. Yang pertama di majelis baca Al-Fatihah, musuhnya ulama Aswaja namanya Taqiyuddin As-Subki, seorang mursyid tarekat Syaziliyah. Mursyid tarekat beliau. Ngirim apa? Ngirim Fatihah. Kenapa? Ibnu Taimiyah percaya Fatihah nyampe. Yang baru meninggal kasihan, dia nggak percaya tuh ya. Sidin nggak percaya Fatihah nyampe, dikirimin Fatihah pasti terima di sono. Siapa yang ngomong? Gurunya, imamnya. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim punya kitab, judulnya apa? Ar-Ruh. Apa judul kitabnya? Ini ngaji santai dulu, ngaji yang hot-hot itu nanti. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Saya punya dalil lebih dari 29 bahwa amal orang hidup sampai ke orang mati. Amal orang hidup sampai kepada orang mati. Salah satu yang sampai bacaan suratul Fatihah, bacaan zikir. Dan saya mau ketawa tadi di mobil, Abah Jumeri cerita, beliau kirim doa untuk yang baru meninggal itu. Luar biasa. Ila ruhi, siapa namanya? Jangan disebut ya. Ila ruhi Pulan bin Pulan as-Salafi al-Fatihah, gitu ya. Nyampe. Walaupun dia bilang nggak nyampe di dunia, karena dia belum masuk sono. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi.
Jangankan orang mati, orang hidup dikirimin Fatihah nyampe. Kirim Fatihah ke guru, nyampe ke guru. Tapi jangan coba-coba ngirim ke kekasih gelap ya. Nanti disambar syaitan. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Melirik siapa yuk? Oh, Ahbabul Mustafa di kerapnya. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Sedekah nyampe nggak ke orang mati? Nyampe. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Subhanallah sadaqah, alhamdulillah sadaqah, Allahu akbar sadaqah, la ilaha illallah sadaqah. Ini nggak hanya duit doang yang nyampe, bismillah nyampe semua ya. Dan beruntungnya guru-guru malim yang mengajarkan zikir, mengajarkan ma'rifatullah, mengajarkan tarekat, mengajarkan wirid ma'rifat. Dia mati tapi doa-doa muridnya terus mengalir. Dan kabar gembiranya, satu ilmu, satu majelis, jika gurunya mempunyai nur yang kuat, maka dia wafat pun nurnya tidak padam. Ini tanda bukti nurnya tidak padam. Kami sudah keliling juga beberapa tempat di Kalimantan, sampai ke pelosok-pelosok, majelis Al-Mukarram ada di mana-mana. Ya, barakallahu lahu fi alamihil barzakhi. Amin rabbal alamin.